Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas daftar cek masalah atau DCM yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Satria Anantasasono NPM 190 401 01 0022 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pengertian daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan seperangkat daftar pernyataan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seorang individu. Daftar cek masalah dikembangkan oleh Ross L. Money berisi 330 butir pertanyaan masalah yang terjadi dalam 11 bidang masalah, di mana setiap bidang masalah berisi 30 butir pertanyaan masalah dan ditambah satu bidang masalah lain-lain yang berisi 3 butir pertanyaan terbuka. Bidang-bidang yang ada dalam DCM meliputi 1. Kesehatan pada perkembangan fisik atau HPD. 2. Keadaan penghidupan dan keuangan atau FLE. 3. Reaksi dan hobi atau SRA. 4. Kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi atau SPR. 5. Hubungan pribadi atau PPR. 6. Muda-mudi atau CSM. 7. Kehidupan keluarga atau HF. 8. Agama dan moral atau MR. 9. Penyesuaian terhadap sekolah atau ACW. 10. Masa depan dan cita-cita pendidikan atau jabatan yang disebut FVE. 11. Penyesuaian terhadap kurikulum atau CTP. Kelebihan dan kekurangan. Kegunaan DCM dalam proses asesmen dalam layanan bimbingan dan konseling yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan daftar cek masalah. A. Pada proses pelaksanaan bersifat efisien karena pelaksanaan DCM dapat dilakukan secara klasikal, sehingga guru pembimbing dalam waktu singkat dapat memperoleh data yang banyak. B. Dari segi fungsinya, penggunaan DCM memudahkan peserta didik mengemukakan masalah, mengingat penyediaan butir permasalahan yang memudahkan peserta didik untuk mengenali permasalahan yang sedang atau pernah dialaminya. C. Sistemasi jenis masalah yang dikelompokkan dalam berbagai bidang mempermudah guru pembimbing melakukan analisis dan sintesa data serta merumuskan kesimpulan masalah yang dialami peserta didik. Yang kedua, kekurangan daftar cek masalah. A. Membutuhkan waktu yang banyak untuk pengelolaan hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pertanyaan masalah yang tersedia. B. Data yang diungkapkan melalui DCM masih bersifat umum berbentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik, guru membimbing perlu mengkombinasi dengan metode asesmen yang lain seperti wawancara. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan DCM, konselor memiliki peranan dan fungsi sebagai berikut. 1. Perencana, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai asesmen, menyediakan angket DCM dan lembar jawaban sesuai jumlah peserta didik, sasaran dan membuat satuan layanan asesmen DCM. 2. Pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting menjelaskan tujuan manfaat dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar.
Yang ketiga, melakukan pengelolaan data mulai dari membuat tabulasi, menghitung, meranking, dan mengklarifikasi presentase, membuat grafik presentase, membuat deskripsi analisis kuantitatif hasil DCM. 4. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Macam jenis angket DCM. Daftar cek masalah yang selama ini digunakan oleh konselor di sekolah-sekolah hanya memiliki satu macam atau jenis saja, yaitu hasil adaptasi yang dikembangkan berdasarkan DCM yang dibuat oleh Ross L. Mani. Langkah penyusunan. Mengingat daftar cek masalah sudah tersedia, maka konselor dalam konteks ini tidak melakukan penyusunan sendiri, tetapi lebih memiliki posisi sebagai pengguna. Apabila konselor berkeinginan mengembangkan sendiri, tentu saja tetap terbuka peluang untuk itu. Bisa saja melakukan adaptasi ulang terhadap DCM yang ada dengan mencobakannya pada populasi atau sampel peserta didik yang berbeda, tingkat pendidikan, dan berbeda wilayah administratif. Langkah pengadministrasian. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen. Yang kedua, pelaksanaan. Memberikan verbal setting sebelum mulai, menjelaskan tujuan manfaat dan kerahasiaan. Meminta individu menyiapkan alat tulis. Membagi lembar asesmen dan lembar jawaban DCM. Memberi instruksi secara pengerjaan DCM. Menginformasikan bahwa pengerjaan DCM tidak memiliki batas waktu. Melakukan pemeriksaan ketetapan peserta didik dalam cara mengisi DCM. Dan mengumpulkan hasil pengisian. Yang ketiga, pengelolaan hasil. Konselor melakukan pengelolaan hasil DCM dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang terakhir, langkah pengelolaan dan analisis. Untuk mendapat gambaran peta masalah dan intensitas masalah, peserta didik secara individual maupun kelompok, guru pembimbing harus melakukan proses pengelolaan dan analisis hasil pengisian DCM. Pengelolaan dan analisis hasil dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Berikut langkah pengelolaannya. Yang pertama, pengelolaan dan analisis data kuantitatif. Yang kedua, pengelolaan data analisis kualitatif. A. Pada saat melakukan analisis data kualitatif, konselor perlu menelaah setiap butir pernyataan yang dipilih peserta didik untuk setiap bidang masalah. B. Konselor mengelompokkan dan menuliskan setiap butir masalah yang dipilih peserta didik sesuai dengan 11 bidang masalah. C. Buat deskripsi masalah untuk setiap bidang dan menarik kesimpulan umum dari seluruh butir masalah yang dipilih pada bidang tersebut. Berarti konselor menghasilkan kesimpulan 11 bidang masalah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.